Jadi kita kata kuncinya adalah tanggung jawab tadi. Mm-mm. Nah, itu yang disebut kategorinya service lebih. Walaupun mungkin harganya sama. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namanya dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, kita sudah pernah bahas nih waktu itu ya mengenai toko, gimana kalau customer datang ke toko bisa langsung closing. Tamu itu untuk customernya yang B2C ya. Nah sekarang kita pengen tahu nih gimana dengan customer yang B2B. Oke, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Wah, sekarang kita pakai musik ya Coach. Iya dong. Biar lebih Biar semangat. lebih bergairah katanya ya. Ini alat baru kan ya. Kemarin yang sempat ada komplain di video yang pertama setelah buat recording katanya ada yang jelek kan. Iya. Sampai tim kita kirim untuk berangkat belajar untuk mainin alat ini gimana caranya. Sekarang harusnya lebih baik Harusnya ya. jauh lebih baik. Mudah-mudahan sound ini cukup memuaskan buat teman-teman karena kita membuat experience yang berbeda supaya teman-teman belajarnya lebih asik ya. Iya. Walaupun sebenarnya kalau cuman kalau ditanya apakah dapat AdSense-nya YouTube nutup, tidak, mohon maaf tidak nutup, boro-boro nutup. Ini cuman ya kita sedekah ya, berbagi, charity ilmu. Givers can. Ya, givers can. Yes, silakan Bu Ana. Oke, gini Coach, kalau waktu lalu kita sudah bahas gitu kan ya, customer yang datang ke toko, customer itu kan B2C ya. Sekarang kita mau bahas customer yang B2B nih. Oke. Nah, yang jualan gimana? toko. Ya, yang jualan toko ada orang beli gitu ya. Oh, jadi ada orang beli barang, bisa B2B, bisa B2C, tapi retail ya intinya ya. Oke, kalau sebelumnya kan tokonya kebuka ya. Jadi konsepnya showcase ya. Jadi display. Kalau sekarang konsepnya adalah toko di depannya counter gitu ya. Counter. Nah, ini cara jualannya menarik nih. Jadi gini Bu. Jadi kalau konsep jualan di counter itu yang pasti ujung-ujungnya adalah mesti ada buat strategi supaya tokonya rame. Nah, strategi toko rame biasanya yang paling sederhana dipakainya adalah yang pertama adalah konsep laron. Oh, oke. Laron itu konsep kan laron. Yang binatang yang kalau lagi habis hujan betul. Konsep laron artinya laron itu datang pada saat kondisi lampu yang nyala. Berarti bikin tempat harus yang lampunya terang banget, Bu. Dan itu yang membuat orang tertarik. Ibu Ana pernah perhatiin nggak ada kafe yang lampunya temaram sama yang lampunya tapi lampunya terang, cahaya dan sebagainya, orang mana seneng yang datang? Pasti yang bercahaya. Exactly. Kalaupun temaram asal baik jendela, orang akan tertarik, masuk akal ya. Nah, itu konsepnya, Bu. Itu dulu yang dipegang. Sampai sini oke? Iya. Nah, jadi konsep itu pertama. Yang kedua adalah harus ada display atau ada bikinlah display yang menarik. Bikinlah misalkan contoh, kalau jualannya adalah printer, berarti mungkin disusun-susun barang, bikin dalam bentuk kardusnya disusun seperti apa, itu yang membuat orang tertarik untuk datang. Walaupun bisa jadi kardusnya kosong. Itu pernah terjadi karena karena saya tahu banget dulu waktu itu zaman saya masih jadi salesnya B2B untuk komputer, ya kayak gitu Bu. Ada yang kardus kosong, dibeliin karena cuma buat disusun-susun. Itu ada. 2, 3 adalah kita harus mempromosi tertentu, dibuat display tertentu yang menarik atau hanging dan sebagainya, itu akan berpengaruh banget. Bahkan banner saja berpengaruh banget. Tapi ingat, banner itu kadang-kadang yang cuman sekedar banner murahan sama banner desain yang bagus akan efeknya berbeda. Maka kadang-kadang kita perlu orang yang lebih jago untuk mendesain untuk supaya menarik orang lebih mau masuk ke toko. Ya kalau sekarang gampang ya Bu, tinggal masuk ke Canva, selesai bikin juga bisa gitu loh. Jadi nggak sesulit zaman kayak dulu. Zaman saya kan semuanya harus pakai Photoshop gitu ya. Ya itulah konsepnya. Nah, ketika orang masuk, orang bertanya nih, dia jualan mau beli barang dan sebagainya. Maka apa yang dilakukan berikutnya adalah pasti ujung-ujungnya kita tanya dulu problemnya apa, kebutuhannya apa. Cara metode jualan toko yang paling menarik sebenarnya Bu ya adalah menggunakan 3 harga. 3 harga. Misalkan contoh,
punya handphone misalnya handphone, Kak punya nggak handphone yang speknya ini? Nah, yang harus dilakukan adalah bilang ada, langsung keluarkan 3. Kenapa 3? 3 itu kayak gini Bu, harga paling mahal, harga yang sedang, harga paling murah. Susun 3, kasih lihat. Nanti mereka akan tertarik tuh untuk bahas lebih lanjut. Begitu juga kalau jualan alat spare part juga sama. Pak, saya lagi mencari spare part A, maka yang lakukan gelar 3. Masuk akal sampai sini? Gelar 3. Tapi coach, saya tokonya authorized. Misal contoh, jualan spare part mobil merek tertentu. Misalnya merek A gitu ya, saya karena nggak tahu gitu ya. Maka apa yang harus lakukan? Kita menggalinya adalah pasti ujung-ujungnya menanya kebutuhannya mereka. Pasti nanti ujung-ujungnya adalah perang harga. Sudah pasti. Sampai sini oke? Iya. Gimana caranya supaya menang? Kita harus memberikan servis yang melebihi daripada toko-toko lain. Contoh sederhana. Kayak tadi kan kemarin kan kita baru beli komputer baru ya. Ini cuma buat edit YouTube doang gitu ya. Edit YouTube beli komputer baru. Hari ini kita beli lagi notebook ya. Kita beli notebook 2 cuman untuk supaya karyawan kita, tim kita makin besar, makin bagus kerjanya kan. Nah itu kayak gitu. Jadi gimana caranya? Karena mereka memberikan servis lebih. Pertanyaan menarik. Harganya lebih murah apa lebih mahal? Pasti lebih mahal. Tadi kita juga pasang AC kan? Pertanyaan menarik. Apakah AC itu harganya lebih murah atau lebih mahal? Saya jawab Bu, harganya hampir sama dengan yang lain, hanya yang satu karena kita sudah kenal dan dia bertanggung jawab, maka servisnya dijamin Bu. Sedangkan yang satu, no. Saya kemarin nanya kan, saya kan nggak mau mutusin dong Bu, saya tanya sama tim saya. Silakan deh kamu yang putusin. AC mana yang mau kamu beli gitu kan ya, walaupun kita nggak beli baru ya, kita belinya second. Maka lucunya tim saya kita ngomong pakai yang ini aja deh Pak. Kenapa? Karena kayaknya dia tanggung jawab sih kalau ada problem. Jadi kita kata kuncinya adalah tanggung jawab tadi. Nah itu yang disebut kategorinya service lebih, walaupun mungkin harganya sama. Nah tapi coach saya kan belum dikenal. Nah tugas Anda adalah meyakinkan kepada mereka, itu yang disebut namanya gaining trust. Kalau jalin hubungan kan building relationship. Kalau gaining trust artinya Anda harus bisa meyakinkan kenapa kami bagus. Jangan cuma harga. Misalkan jualan toko. Kok harga lu mahal kok. Harga lu sedikit tinggi, dengan santainya. Betul. Harga kami sedikit tinggi dibandingkan yang lain karena, nah itu tugas kita meyakinkan. Tawarlah pertanyaannya. Kayak tadi saya beli komputer, laptop, ya memang harga udah murah, saya cuma mau nawar aja. Tapi karena saya kenal sama orangnya dan orang itu, walaupun saya tahu kalau ditanya, saya tahu nggak harga dia lebih tinggi? Saya kan pasti tinggi. Saya bisa dapat harga lebih murah dibandingkan dia. Cuma karena saya nggak mau pusing, kalau ada apa-apa juga dia ngurusin, saya nggak pusing, santai aja. Sometimes harga itu akan gampang ketika dia bilang meyakinkan. Dia tadi cuma ngomong, udahlah, lu jangan nawar gua lah, harga gua murah. Dan gue jawab, saya nggak nawar. Saya nggak bujuk kamu yang bujuk saya balikin kan gitu. Karena kata kuncinya adalah bagaimana caranya supaya orang itu, ya walaupun saya tahu harganya lebih tinggi, saya pikir walaupun duitnya duit kita juga, saya pikir udahlah, nilai kecil, paling cuma beda selisih 50.000, 100.000, udah nggak usah pusing kan gitu. Nah itu konsep yang kita pakai, walaupun mungkin kalau ditanya, tar dulu coach, mungkin ada yang nonton, tar dulu, kalau emak gue yang nawar sampai habis katanya gitu. Balik lagi, kenapa sih ibu-ibu nawar sampai habis? Itu karena dia nggak trust sama penjualnya. Masuk akal nggak? Iya. Contoh. Bukan mama maunya murah ya? Setuju. Tapi pertanyaannya, kayak contoh waktu itu Bu Ana pernah beli sayur, yang Ibu Ana kesel banget. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Sama orangnya, yang karena kata sayurnya cuma hanya ada satu-satunya, terus kayak Bu Ana merasa kayak dibohongin, kesel dan sebagainya, akhirnya Bu Ana cari tempat lain dan Bu Ana tidak akan pernah datang lagi ke toko itu, betul? Masih ingat yang sayur, yang ibu mau bikin lindung cafumak? Oh iya. Bener kan ya? Nah, selesai kayak gitu. Kalau sayur itu ya. Ya masih ingat kan? Dan Ibu Ana masih kesel kan? Nah saya pertanyaan, Ibu Ana bakal beli ke situ lagi nggak? Maksudnya sekarang masih kesel? Ya mungkin udah nggak kesel. Tapi pertanyaannya, apakah Ibu Ana ketika belanja lagi akan beli sayur itu ke sana? Ke tempat pedagang itu? Belum tentu. Belum tentu. Karena Ibu Ana akan melakukan apa?
pasti ibu anak akan mencari ke toko yang sudah pasti bagus, dengan harga yang lebih bagus, dengan kualitas yang lebih bagus. Kalau nggak ada baru kepepet ke sono kan. Itu maksud saya. Apalagi kan orangnya melecehkan Bu Ana katanya ya, dengan ngetawain, melecehkan atau apa? Ngetawain ya? Ngetawain ya? Ngomong apa kata Bu? Ngeledek ya? Ah mana ada yang mau, betul ya? Ngeledek katanya, ya siapa suruh pergi ke sana, udah Nah. dibilang nggak ada lagi. Nah kan kayak gitu kan. Nah itu maksudnya. Jadi maksud saya pertanyaannya adalah customer pada dasarnya itu. Jadi kalau tugas kita, kalau cara jualannya adalah building trust, gaining trust. Dia percaya nggak bahwa kita dengan harga yang memang lebih mahal, tapi kita memberikan yang lebih. Beda ya kalau jualannya ke sesama toko. Kalau jualannya sesama ke toko, balik lagi. Saya ambil contoh. Kebetulan kan saya pernah kerja di distributor. Saya tahu nih ada beberapa toko yang harganya lebih mahal. Tapi kenapa toko itu bisa diambil sama orang? Jawabannya cuma sederhana, Bu. Karena bisa ngasih utang lebih panjang. Nah kayak gitu ya Bu. Nah pertanyaan, apakah tadi Coach Arif waktu ketika beli laptop bisa dikasih utang? Bisa. Utang berapa lama? Saya berani jamin. Saya ngomong, saya minta utang 1 bulan jadi dikasih. Tapi kenapa enggak? Kita langsung transfer kan? Barang belum dikirim kita udah transfer. Iya. Pertanyaan menarik buat kita. Jadi maksudnya setiap customer pada dasarnya seperti itu karena kita sudah trust-nya itu. Ya enggak? Jadi tugas kita adalah itu. Jadi bagaimana caranya kita diyakinkan sama seseorang dan orang itu yakin sama dia, mau harganya mahal atau apapun, orangnya kalau udah percaya bisa. Pertanyaan menarik. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Ini ada cerita Ibu ya. Mudah-mudahan yang saya ceritakan ini nggak nonton video ini Bu. Kalau dia nonton video ini akan jadi problem. No name aja. No name ya? Ya pasti no name. Kebetulan dulu kami jualan hard disk. Hard disk mereknya saya nggak mau sebut. Pokoknya merek ini merek internasional dan merek ini dipakai oleh semua komputer. Rata-rata hampir 60-70% komputer pasti pakai merek itu. Saya nggak mau nyebut merek. Mungkin ada yang komen udah, gue tahu nih merek ini gitu ya. Nah ini menarik Bu. Jadi ada 3 toko. 3 toko ya Bu. Dan 3 toko ini jualannya reseller Bu. Pertanyaan menarik Bu. Yang anggaplah tokonya adalah A, B, dan C. Pertanyaan menarik. Toko A dapat lebih murah $0,50. $0,50. Yang B lebih mahal dong, otomatis jadi $0,50 dong. $0,50 itu kalau di rupiah berapa? 7.000-an ya? Kurang lebih ya, 7.000-an perak. Pertanyaannya, berarti dengan selisih ini harusnya toko B nggak bisa jualan dong? Enggak Bu, tetap jualan dong. Kok bisa? Bisa. Itu tadi. Karena saya percaya ada beberapa customer yang tidak pernah mau membeli ke toko A. Hanya mau membeli ke toko B. Jadi kalau istilah kita, kalau kita bagi pecah gitu ada customer yang istilahnya Pareto. Ini istilah dari perusahaan semen ya, bukan perusahaan saya, bukan istilah saya. Kalau Pareto sesungguhnya nggak gini. Jadi kalau tanya, kok teorinya beda? Nggak, ini bercandaannya. Pengertiannya adalah seakan-akan teori Pareto yang ini adalah dia adalah customer yang suka beli. Itu adalah Pareto. Di istilahnya dia, kalau Pareto kan rumusnya 80-20. Customer yang tidak pernah beli sama kita, tapi beli sama kompetitor, dibecandain namanya Bureto. Lucu ya? Jadi Bapak ada Bureto gitu. Kalau beli sama kompetitor, Bureto. Kalau beli sama kita, Pareto. Pertanyaan menarik. Berarti ada perusahaan yang hanya mau belanja sama A terus. Walaupun ada toko sebelah ngasih murah, dia nggak akan pernah beli sama toko itu. Makanya kita sebagai prinsipal atau distributor harus memilih toko-toko mana yang memang punya market yang berbeda. Jadi kayak gitu Bu gambarannya. Berarti kalau jualan semuanya bisa laku tetap. Jadi nggak melulu tentang harga. Tidak. Karena saya sudah buktikan berkali-kali. Jadi kita memang ada customer yang jangkauannya dia kasih dia. Kita nggak usah posting ke customer yang udah diambil sama kompetitor. Mungkin dia nggak suka sama kita. Supaya dia suka sama kita gimana? Ada caranya Bu. Kalau saya visit. Saya punya kebiasaan Bu. Saya mengecek pada jam berapa toko itu sepi dan saya datang kepada toko itu. Dan saya visit. Pernah nggak saya jualan barang yang dimana, jualan barang printer ya Bu, yang dimana toko itu tidak pernah beli ke perusahaan kami. Dia beli ke siapa? Ke reseller kami. Tapi bos atas minta, lu harus buka market baru. Apa yang saya lakukan? Saya deketin, dia bilang harga lu tinggi. Dan saya jawab, memang lebih tinggi.
Tetapi, nah ini yang saya ngomong, tetapi saya membuka peluang kepada kamu kalau kamu berhasil membuktikan selama 3 bulan berturut-turut, maka kamu akan menjadi reseller kami berikutnya. So which is ujung-ujungnya adalah kami percaya karena kami butuh record di perusahaan. Dia diem, iya juga ya. Nah itu. Yang tidak pernah ngambil jadi ngambil Bu. 1 bulan pengambilan bisa sampai 100 unit. Wah. Padahal toko itu tidak pernah beli sebelumnya. Kita pernah, waktu zaman komputer dulu masih ada jual zaman floppy disk. Yang disket, yang zaman sekarang mungkin orang, makhluk apa itu? Itu pernah loh kami jual floppy disk merek Sony. Itu apa yang kami lakukan? Sama Bu, jadi kami keliling ke toko-toko. Kami menawarkan itu kepada toko-toko yang kita lihat ini punya potensi untuk menjadi reseller kami. Sambil kita ngomong, kalau lo ngambil ini, nama lo tercatat loh. Kalau nama lo tercatat di kami, ada peluang loh kami nawarin produk lain ke kamu. Dia mulai mikir, iya juga ya. Nah kayak gitu Bu. Jadi kita memakai umpan jualan barang yang lebih murah atau jualan barang yang tertentu yang memang kan kayak gini. Distributor itu nggak semua barangnya adalah barangnya yang best seller, belum tentu. Jadi ada barang-barang baru yang dipilih dari prinsipal dari luar, memilih distributor kita, kemudian kita memasarkan produk itu. Nah, ketika kita memasarkan produk itu, berarti kita jangan deketin yang master dealer yang besar, tapi kita coba deketin yang kecil-kecil. Karena si yang besar, dia tidak mau beli. Tahu kenapa Bu nggak mau beli? Karena dia ngerasa barang itu nggak bakal laku. Saya pernah jualan satu produk yang nggak laku, yang baru masuk dan kayaknya nggak terkenal, saya tawarin ke toko-toko kecil. Toko kecil mau makan, kita berikan trustnya dengan mengatakan nama lu tercatat di distributor shop kami, maka ada peluang lu untuk dapat harga murah produk yang lain. Mereka mikir, iya juga. Gitu Bu permainannya. Menarik juga ya. Menarik ya konsepnya. Jadi dengan cara ngebujuk kayak gitu, penjualan jadi bisa lebih meningkat. Jadi cara penjualannya mesti visit, mesti apa dan sebagainya. Gitu Bu mungkin yang bisa saya sharingkan. Ya. Menarik juga ya bincang-bincang kita ini mengenai sales toko gini ya, Coach Arief. Dan ternyata toko ini juga bermacam-macam ya. Ada model konsepnya counter Ya. ada konsepnya yang terbuka Display, gitu ya, atau malah kayak grosir. Ya. Nah, sahabat sales, kalau sahabat sales pengen tahu lagi nanti ya tentang topik-topik kita yang lain, yang kita kan omongin seputar tentang toko ya, bagaimana dengan berjualan di toko gitu ya Coach ya, mungkin nanti akan kita bahas, kita ulik lagi ya. Betul. Nah, kalau sahabat sales punya pertanyaan seputar topik yang kita bawakan hari ini, boleh langsung dilayangkan aja ke channel YouTube kita ya. Jadi stay tune ya sahabat sales. Nah, terus kalau buat sahabat sales yang pengen improve skill tentang salesnya gimana? Bisa masuk ke salesuniversity.id/event, nanti ada tulisannya, itu ada jadwal-jadwal kami. Dan buat perusahaan-perusahaan yang mau mengundang kami atau tim kami untuk mengajar di sana, udah banyak banget ya. Bahkan kayaknya nih baru aja kita jalan, lucu ya, perusahaannya jualan piring melamin ya. Iya. Wah itu edan tuh, cuma dalam waktu 2 hari udah closing dan kirim tim kami dikirim ke Pontianak lagi. Wah luar biasa. Itu bahkan lucunya Bu, ini menarik loh kata ceritanya ya. Ini masih grass. Katanya penjualannya naik loh. Cuma dalam waktu 1 kali pertemuan doang loh. Wow, padahal itu belum kita ngasih. Belum kita kasih apa-apa loh, belum belum kasih apa-apa, ya. baru coaching 1 kali dan dibantu oleh tim kami, yang tim kami turun ke lapangan loh Bu, bantuin. Busetnya, kita ngebantuin turun ke lapangan. Kayak apa itu ya Bu ya? Wah, ini bisa kita jadikan ini nih, topik juga nanti kali ya Bisa Coach ya. ya nanti. Nah, so buat teman-teman nanti kalau Mama dapat informasi bisa masuk ngundang ke kami, masuk ke website corporaconsulting.com dan bisa ngundang kami. Atau masuk di bawah di deskripsi ada keterangan, ada link, tinggal diklik di situ ada informasi tentang pelatihan kami. So, akhir kata saya Coach Antonius Arif dan saya Namelani. mengucap baik terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.